Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madliah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Aduh pemirsa ya, ini kan jelang akhir tahun biasanya banyak orang yang agak lumayan sakit ya karena mungkin ada peralihan, oh udah mulai sering hujan dan lain sebagainya. Nah pasti salah satu yang sering kita lihat adalah orang batuk-batuk, bahkan bisa sampai berlendir atau berdahak seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomongin batuk, ternyata banyak banget ya orang yang mengalami batuk dan ternyata batuknya itu nggak hanya karena flu dan lain sebagainya. Ada satu kondisi namanya bronkitis. Nah mungkin Anda pernah dengar atau nggak pernah dengar, tapi bronkitis ini katanya memang salah satu gejala yang bisa dilihat secara langsung adalah batuk-batuk dan itu katanya bisa bertahan lumayan lama dan kadang-kadang disertai lendir ataupun dahak. Terus gimana ya ngebedain antara batuk yang biasa atau bronkitis atau sebenarnya semua batuk itu menjadi bagian dari bronkitis, terus mengatasinya gimana? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Kita akan membahas seputar bronkitis. Nah, tapi sebelum kita ngomongin lebih mendalam tentang apa itu bronkitis, penyebabnya, gimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Kan kalau kita ngomongin bronkitis, kalau kita batuk kan ada di sini ya. Nah di sini ini kan menjadi bagian dari sistem pernapasan kita dari hidung gitu ya, tenggorokan sampai ke paru-paru. Nah sebelum kita bahas tentang tema kita bronkitis, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sistem pernapasan yang kayaknya sering kita dengar tapi nggak ngerti ya. Maksudnya ini beneran fakta atau cuma isapan jempol alias mitos belaka. Oke kita lihat yang pertama pemirsa ya. Ini ngomongnya gimana ya? Bulu hidung katanya nggak boleh dicabut. Aduh. Iya sih gitu ya, jadi kan kadang-kadang gimana ya ngomongnya, terutama untuk para pria gitu ya. Jadi kadang-kadang udahlah bentuknya udah kayak ubi jalar gitu ya, udah menjalar kemana-mana gitu ya. Ya secara estetik nggak enak dilihat gitu ya, tapi kan di satu sisi kayak katanya nggak boleh diapa-apain, soalnya itu kan berfungsi untuk menghalau entah kalau ada bakteri, kotoran dan lain sebagainya. Apalagi kemarin ya sempat musim kemarau yang panjang banget, takutnya debu-debu dan lain sebagainya. Kan takutnya adalah di dalam hidung kita ini kan agak lumayan sensitif gitu ya. Jadi fungsi dari bulu hidung adalah untuk menyaring gitu ya. Jadi kalau ada apa yang jelek, partikel-partikel yang bisa membuat kita sakit dan lain sebagainya, bulu hidung itu berfungsi selain ada lendir ya di dalam ini. Tapi apa jadinya, gimana ceritanya kalau itu bulu hidung sudah mulai offset gitu ya, udah mulai keluar dari habitatnya gitu ya. Kan secara estetik juga nggak bagus ya, orang lihatnya juga kayak oke lah kemarin waktu pakai masker mungkin nggak kelihatan ya karena masker jenik lah gitu. Tapi ketika dibuka, wah gitu ya, dar gitu. Nah apa yang harus dilakukan? Apakah harus dicabut? Karena takutnya iritasi ya, karena katanya malah bisa kayak infeksi ke otak dan lain sebagainya. Ih meni serem pisan gitu ya. Nah sebenarnya harus diapain? Apakah harus nggak boleh dicabut atau kayak oh nggak dicabut gimana dok? Itu kan udah keluar-keluar. Apa boleh dipotong aja gitu ya sebatas apa ini lubang hidung gitu ya supaya nggak terlalu keluar atau gimana gitu. Kalau kita ngelihatnya agak ngap juga. Tapi ya nggak ngerti ya dari sisi kesehatan nanti kita bahas perkara bulu hidung ini ya. Oke kita lanjut yang kedua. Nah ini dia banyak yang merasakan bahwa ini adalah excuses orang tidak merokok ya, cerutu dan lain sebagainya gitu. Orang beralih ke vape. Nah, ada yang beranggapan bahwa oke, rokok elektrik ini lebih aman gitu ya. Ada yang bilang sami mawon, sama aja namanya vape, ya tetap aja underline-nya adalah rokok gitu. Jadi kalau kita ngomongin rokok, entah itu yang konvensional ataupun elektrik vape dalam hal ini itu katanya bisa menyebabkan kanker paru. Nah ini yang harus diwaspadai ya, karena sistem pernapasan kita ini kan manusia hidup karena bisa bernapas. Nah kalau akhirnya salah satu organ pernapasan kita yaitu paru-paru terganggu hanya gara-gara rokok, ini jadi pertanyaan banyak orang ya. Tapi nanti kita bahas. Sebenarnya ini kan yang jadi perdebatan lumayan banyak orang ya. Oh rokok konvensional itu bisa menyebabkan kanker paru dan lain sebagainya jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Nah pertanyaan kalau vape, apakah asapnya juga ikut tertelan dan bisa merusak paru kita? Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Ini dia. Ini kalau kata orang-orang ini raja dari segala raja obat ya gitu. Antibiotik. Nah kalau kita ngomongin batuk gitu ya. Sebenarnya kan ada banyak banget ya kalau kita ngomongin
penyebab dari batuk itu sendiri. Entah karena bakteri kah, entah karena virus kah, dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomongin antibiotik, memang banyak orang berpikiran bahwa oh kalau batuk kasih antibiotik aja bun anaknya dan lain sebagainya gitu ya. Karena kepikirannya kenapa harus antibiotik? Karena setiap kita biasanya ini ya kita nggak ambil rata. Kalau kita ke dokter, apalah kita sakit apa, biasanya di resepnya salah satunya adalah antibiotik. Jadi kita kepikirannya, oh kayaknya this is all the way yang harus kita lakuin deh, yaitu dengan mengonsumsi antibiotik. So kalau kita lagi batuk dan lain sebagainya, kita pasti kayak ya udah konsumsi antibiotik aja. Dan permasalahannya adalah karena antibiotik yang dijual secara bebas dan bisa dibeli secara bebas, banyak orang akhirnya mengonsumsi antibiotik ini entah untuk batuk dan lain sebagainya. Nah, muncullah itu resistensi antibiotik dan lain sebagainya. Nah, kalau mungkin batuknya gara-gara bakteri mungkin bisa kali ya pemirsa ya. Tapi kalau kasusnya virus, apakah virus bisa mati dengan antibiotik atau mungkin gara-gara ya kondisi yang lain, infeksi dan lain sebagainya menyebabkan batuk, apakah bisa diatasi dengan antibiotik yang katanya jitu banget itu? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Batuk berdarah ini pasti gejala awal TB ya. Nah ini kalau kita ngomongin TB ini kayaknya pelajaran nggak tahu ya SD atau SMP dulu saya ingatnya gitu ya. Jadi kalau tuberkulosis, TBC, TB gitu ya, pasti indikasinya adalah orang batuk-batuk yang tidak selesai-selesai selama berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu ya. Jadi kayak dan itu biasanya batuknya kering dan kadang-kadang bisa jadi batuknya itu berdarah. Aduh, jadi kalau pakai tisu gitu ya, diliatin gitu ya, itu pasti ada merah-merahnya. Nah ini kan jadi satu indikasi yang serem ya, maksudnya batuk aja yang bertahan sampai berbulan-bulan itu sudah menyiksa banget. Apalagi kalau ditambah ada berdarahnya gitu ya. Nah apakah memang semua kondisi orang yang batuk dan mengeluarkan darah adalah gejala awal manifestasi dari si tuberkulosis? Atau sebenarnya case by case? Memang betul TB itu salah satunya adalah bisa dilihat dari indikasi kalau batuk berdarah. Tapi apakah semua batuk berdarah pasti di ujungnya adalah TB atau tuberkulosis, atau mungkin ada beberapa kondisi yang lain yang menyebabkan orang mengalami batuk berdarah tapi tidak mengalami tuberkulosis. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Ini kayaknya enak buat diminum nih pemirsa ya. Jeruk nipis bisa membersihkan paru-paru perokok. Ya gini, orang merokok itu kan yang paling ditakuti adalah zat nikotin ya. Nah gini, ketika nikotin itu sudah apa ya, deposit di dalam paru-paru kita gitu ya. Deposit biasanya uang ya, depositnya nikotin lagi itu dalam paru-paru kita. Yang jadi pertanyaan, gimana cara ngebersihinnya? Oh ada orang bilang, oh ya udah minum aja perasan jeruk nipis gitu ya. Terus apakah memang semua kan jeruk nipis, berarti kalau kita minum jeruk nipis itu kan intake ya, intake itu makanan atau minuman. Apakah memang kalau makanan dan minuman itu bisa masuk ke paru-paru kita? Agak serem juga ya. Apakah sebelum ke lambung dan lain sebagainya melewati paru-paru atau sebenarnya nggak ada hubungannya gitu antara perasan jeruk nipis dan juga nikotin yang ada di paru-paru. Memang salah satu solusi terbaik untuk menghilangkan nikotin dari paru-paru adalah tidak merokok gitu ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar sistem pernapasan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar sistem pernapasan. Yang mungkin ada beberapa poinnya agak bikin geli dikit gitu ya. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau cuma mitos, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Devi Grania Amelia Salekede SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Permata Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Devi, apa kabar? Salam. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dok hari ini kita akan membahas seputar bronkitis. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu seputar sistem pernapasan kita. Oke. Yang kadang-kala kita nggak tahu ini benar atau enggak ya. Kita bahas yang pertama. Ini agak malu nih ya. Yang pertama, bulu hidung. Ini kan banyak orang yang akhirnya entah laki entah perempuan tuh banyak akhirnya mencabut bulu hidung. Gara-gara udah offset ya. gitu ya, udah keluar dari lubang gitu ya. Keluar dan kelihatan dan orang secara estetik pasti mereka kayak aduh nggak enak banget ya secara kosmetik tuh kayak nggak enak juga gitu. Nah akhirnya banyak yang antara either dia dicukur tapi kalau orang cukur masih kayak agak kelihatan gitu. Jadi akhirnya ya udahlah mau niriwah tak gitu ya.
katanya bisa tumbuh lagi. Boleh nggak sih sebenarnya? Oke, ini sebenarnya fakta ya, bahwa memang tidak boleh mencabut bulu hidung. Jadi seperti yang kita ketahui, bulu hidung itu kan adalah bentuk pertahanan dari tubuh. Jadi dia memang fungsinya benar sebagai filter terhadap gas-gas berbahaya, terhadap debu, alergen, partikel atau partikulat matter ya, yang biar dia nggak langsung masuk ke dalam paru gitu. Nah, pada saat bulu hidung ini dihabiskan misalnya ya, dan kemudian orang atau beberapa orang yang sensitif terhadap hal-hal yang tadi ya, gas-gas berbahaya tadi, partikel, alergen, kemudian dia akan mengalami, atau pasien-pasien asma ya misalnya, dia akan lebih sering mengalami serangan atau eksaserbasi seperti itu. Jadi memang tidak boleh kita untuk menghabiskan, dan proses pencabutan bulu hidung itu sendiri juga dapat menyebabkan iritasi sehingga bisa menyebabkan infeksi yang lainnya lagi. Jadi kalau memang untuk kosmetik ya, untuk estetik, kalau memangnya dia berlebihan, bolehlah di-trim dikit-dikit tapi jangan dihabiskan. Oke, di-trim sampai di sini aja kali ya dok. Betul, ya? jadi jangan sampai keluar dari lubang hidung aja gitu ya. Karena mungkin ada yang dia hormonnya berlebih sehingga tumbuhnya banyak gitu ya. Secara genetik mungkin tumbuhnya banyak. Nah itu jangan dicabutin gitu ya. Kalau bisa di-trim aja, dipotong gitu yang ya sebatas garis lubang awal gitu ya, supaya tetap masih bisa bernapas, secara kosmetik, estetik juga masih oke gitu ya. Oke, menurut saya nggak apa-apa, jangan dicabut. Satu, sakit, kedua bisa menimbulkan penyakit juga ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah ini banyak orang yang akhirnya excuse nih dok, aku nggak ngerokok konvensional kok, gitu. Aku ngerokok vape gitu ya, yang akhirnya bikin orang kayak ini jauh lebih aman, tapi ada yang bilang tetap aja bisa menyebabkan kanker paru. Nah, vape dan kanker paru ini jadi satu dilema juga yang kayaknya sekarang masih banyak pro and cons ya, pro dan kontra juga di masalah vape. Gimana nih dok? Ya, jadi ini juga fakta ya, bahwa vape itu memang menyebabkan kanker paru. Jadi banyak memang yang menganggap remeh atau kayak menggampangkan aja, ya vape ini beda kok sama rokok konvensional. Tapi sebenarnya kandungannya itu sama aja. Jadi sama-sama mengandung nikotin, itu penyebab adiksi. Sama-sama mengandung nitrosamin, formaldehyde, acrolein yang bersifat karsinogen atau menyebabkan kanker. Betul. Lalu dia memiliki logam, mengandung logam, heavy metal, partikulat matter yang semuanya ini adalah zat-zat iritan sehingga bisa menyebabkan peradangan atau iritasi pada paru. Nah makanya kenapa vape dan rokok konvensional sama aja berbahaya, sama-sama menyebabkan kanker paru gitu. Tuh pemirsa ya, sama-sama aja. Ya, semoga ini banyak yang kesentil ya gitu ya. Jadi antara rokok konvensional dan vape sama-sama menyebabkan kanker paru dan kanker dompet. Ya, ingat. Kalau bisa mau sehat, apalagi yang punya anak kecil ya, tolong gitu ya. Sehat semuanya, sehat paru, sehat dompet. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Ini kayak serius banget saya tadi ya, nggak apa-apa biar banyak orang tersadar. Siapa tahu saya dapat pahala jariahnya ya. Oke dok, yang ketiga. Nah ini dia, banyak orang juga ngomongin antibiotik. Jadi kayak apapun penyakitnya, antibiotik obatnya. Gitu. Kayak iklan ya. Gitu ya. Karena banyak orang yang akhirnya merasa antibiotik itu paling jitu. Karena merasa setiap pergi ke dokter kayaknya di antara beberapa resep yang dikasih pasti ada antibiotiknya. Dan ketiga, akses untuk mendapatkan antibiotik semudah itu gitu ya. Nah gimana tuh dok? Oke, jadi ini bisa menjadi mitos, bisa menjadi fakta. Jadi yang pertama memang perlu kita ketahui etiologi atau penyebab dari batuk itu sendiri karena apa. Apakah dia punya riwayat rhinosinusitis, riwayat alergi, apakah dia merupakan efek samping dari pengobatan yang sudah digunakan sebelumnya, ataukah dia ada kondisi-kondisi seperti GERD, itu bisa menyebabkan batuk. Nah pada kasus-kasus seperti infeksi virus misalnya, ini dia bersifat self-limiting disease, jadi tidak perlu diobati secara mendalam dengan menggunakan antibiotik gitu. Dia akan sembuh dengan sendirinya. Nah, kapan kita menggunakan antibiotik? Apabila sudah terbukti ada infeksi dari bakteri, ya. Jadi batuk yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Itu memang jitu jika diberikan dengan pengobatan antibiotik. Jadi tidak semuanya ya. Jadi bisa mitos, bisa fakta. Oke, di satu sisi kalau memang batuknya semisal karena bakteri bisa antibiotik. Betul. Tapi kalau karena kasus yang lain belum tentu karena memang penyebabnya bukan bakteri gitu ya. Jadi harus diingat-ingat, mentang-mentang itu bisa didapetin dengan mudah dan murah lagi kan sekarang. Jadi kayak wah udah semena-mena tuh ya. Yang bisa berbahaya justru nanti kalau akhirnya
asal-asalan bisa resisten antibiotik ya dok ya? Di saat nanti kita sudah membutuhkan pengobatan antibiotik, kita memberikan antibiotik dengan golongan yang udah lebih tinggi karena dia udah sering menggunakan nih yang tidak sesuai dengan indikasinya gitu. Pokoknya kalau mau pakai antibiotik harus sesuai dengan resep dokter dan dokter ya. Betul. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini dia, ini karena nggak tahu ya template di pikiran kita karena mungkin pelajaran kalau nggak salah ini waktu saya SD gitu ya. Dikasih tahu bahwa orang batuk, apalagi batuk berdarah udah pasti itu TBC gitu ya, itu tuberkulosis gitu. Apakah semua batuk berdarah pasti berujung pada TBC atau gimana tuh dok? Oke, jadi ini mitos ya. Gejala utama atau gejala awal dari tuberkulosis itu adalah batuk ya. Batuk kering, batuk berdahak, batuk yang lebih dari 2 minggu. Jadi apabila kita sudah mengalami batuk lebih dari 2 minggu itu sudah harus diperiksakan ke dokter. Udah jadi warning buat kita apakah ini batuk yang disebabkan oleh hal lain atau adalah tuberkulosis. Namun ada beberapa penyakit yang memang manifestasi klinisnya adalah batuk darah, memang ada batuk darahnya. Salah satunya adalah tuberkulosis. Tuberkulosis, tapi ada penyakit yang lain seperti infeksi jamur, kemudian bronkiektasis, kemudian kanker paru. Itu semua menyumbang dalam manifestasi batuk darah ini. Nah, jadi memang benar bahwa batuk darah bisa terjadi pada pasien-pasien tuberkulosis, tapi tidak semua batuk darah itu adalah TBC. Karena ada penyebab yang lainnya. Betul ya. Jadi memang TBC bisa salah satunya adalah manifestasi klinisnya adalah batuk berdarah. Betul. Tapi bukan semua batuk berdarah pasti TBC karena ada beberapa penyakit yang juga manifestasi klinisnya adalah berupa batuk berdarah. Betul. Gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah ini udah kerasa asamnya sih dong. Terusan jeruk nipis tuh. Jeruk nipis karena bisa membersihkan paru-paru yang mungkin gara-gara merokok gitu ya banyak nikotin yang akhirnya terdeposit di paru-paru ya udah bersihnya minum banyak tuh. Oh, aduh. Banget. Gimana tuh dok? Ini mitos ya. Nah, mitos nih. Siapa sih yang buat mitos ini di sini? Jadi sampai saat ini memang belum ada nih penelitian yang mengatakan bahwa makanan A, makanan B bisa langsung membersihkan paru-paru. Namun untuk proses penyembuhannya ya pada paru-paru yang sakit atau pada paru-paru yang radang itu memang dibutuhkan imun yang bagus, imun yang kuat ya. Dengan cara ya makan makanan yang bergizi. Tapi untuk secara spesifik bahwa makanan ini apalagi perasan lemon ya, perasan jeruk itu bisa membersihkan paru. Perokok itu enggak sih, belum ada. Belum ada ya. Jadi memang bukan salah satu-satunya cara untuk membersihkan paru-paru dari nikotin adalah berhenti merokok. Benar. Ingat ya. Oke, thank you ya dok ya sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang bronkitis ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas seputar bronkitis hari ini ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Devi Grania Amelia Saleke DSPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, dok, kalau kita ngomongin bronkitis, sebelum ngomongin bronkitisnya, kita ngomongin singkat terlebih dahulu seputar bagian dan fungsi di sistem pernapasan kita. Kan kita taunya kalau napas itu ya hidung dan paru-paru, that's it gitu ya. Apakah hanya dua itu atau sebenarnya lebih complicated dari itu sih gitu? Jadi untuk saluran pernafasan itu terbagi dua ya, saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Saluran pernafasan atas yaitu hidung ya, tempat keluar masuknya udara, kemudian masuk ke faring, laring, lalu masuk ke saluran pernafasan bawah nih, trakea, terus ada saluran pernafasan yang akan kita bahas ini ya, saluran pernafasan bronkus, ya terbagi antara dua, kanan dan kiri, kemudian masuk ke alveolus yaitu seperti kantung udara, tempat pertukaran udaranya karbon dioksida dan oksigen. Oke, jadi memang ada atas, ada bawah gitu ya. Nah sekarang bronkitisnya, tadi Dr. Devi sudah menyebutkan, mention, di salurannya berarti ya, di bronkusnya gitu. Nah bronkitis ini berarti
kondisi yang seperti apa? Jadi dia ada peradangan pada saluran pernapasannya itu, yaitu bronkus, saluran pernapasan utama. Bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun paparan dari zat-zat yang berbahaya. Itu bronkitis. Oke, jadi kalau kayak kan gini ya, kalau kita nalarnya kayak di Indonesia, karena negara tropis ya, mungkin kayak kemarin tuh Dok, kemarau lumayan panjang gitu ya, kayak wah itu debunya luar biasa ya, polusi apalagi dan lain sebagainya. Berarti orang-orang yang di negara tropis, kalau mungkin kita pernah ke Eropa dan lain sebagainya, itu kan kayaknya debu jarang banget ya, polusi juga jarang. Berarti apakah orang-orang di negara tropis kayak di Indonesia itu lebih berisiko mengalami bronkitis atau ya tergantung sih sebenarnya atau gimana dong? Ya benar, jadi orang di Indonesia atau negara kemarau memang lebih sering ya, apalagi yang polusi udaranya nggak bagus itu memang lebih beresiko untuk mengalami bronkitis ini. Oh oke. Nah sekarang kalau gejalanya sendiri gitu ya, bronkitis ini karena di saluran pernapasan kan agak serem ya, karena manusia kan bisa hidup dengan bernapas gitu ya. Ternyata ada peradangan di saluran pernapasan atau bronkusnya sendiri. Nah gejalanya seperti apa? Apakah hanya sebatas batuk-batuk? Nah kan agak bingung juga ya, selama ini juga banyak orang batuk ya. Covid kemarin ada batuk, dulu kita flu demam juga ada batuknya kan, bapil gitu dan sebagainya. Nah itu gimana gejalanya? Gejalanya sih memang untuk penyakit-penyakit respirasi gejalanya mirip-mirip ya, batuk tuh pasti. Ya, betul. Pada saluran pernapasan ini dia batuk yang disertai dengan dahak, ya disertai dengan dahak, lalu ada nyeri dada karena kadang kita batuk ingin mengeluarkan dahak tersebut ya, tapi nggak bisa, akhirnya jadi nyeri dada, ada rasa lelah, kadang juga disertai demam, kemudian sesak, dan yang paling menandakan adalah adanya wheezing atau bengek yang sering orang dengar. Jadi kayak suara ngik gitu, mengik betul. Nah gitu, itu gejalanya. Itu kalau mengik itu karena apa sih Dok? Kayak mungkin saluran bronkusnya jadi menyempit atau gimana? Betul, karena pada saluran pernapasan itu dia pada saat peradang dia mengeluarkan dahak nih. Nah mengeluarkan lendir ya, mengeluarkan mukus di saluran pernapasan. Lalu kemudian ada bengkak otot-otot pernapasannya, saluran pernapasannya. Sehingga ya pada saat udara mau keluar masuk itu agak sulit ya. Jadi makanya lah bunyi timbul suara seperti itu. Oh, ibarat kata kayak kita kentut ya, kan itu angin kecepit ya, kejepit ya. Jadi bunyi kecil salurannya, kecil jadi saluran. makanya dia. Oh, betul, makanya keluarlah suara mengik itu sendiri. Nah, kalau dari jenis bronkitisnya sendiri, kan mungkin ada orang-orang yang kerjanya di indoor dan outdoor. Kalau outdoor kelihatan kayak oh iya dia langsung kena tuh gitu ya, bronkitis langsung batuk-batuk dan segala macamnya gitu. Jadi ada yang mungkin kayak oh kita sih kerjanya di indoor ya, kayaknya nggak mungkin. Tapi kok bisa batuk juga ya? Oh, ternyata kita lebih lama nih kenanya. Maksudnya kayak, oh ada orang yang tiba-tiba langsung kena bronkitis atau mungkin prosesnya agak lama gitu. Jenisnya itu sendiri seperti apa? Jenisnya itu terbagi dua berdasarkan durasinya aja ya, bronkitis akut dan bronkitis kronik. Gitu. Itu gimana ngebedain kalau ini akut, ini kronis seperti apa? Jadi bronkitis akut itu yang terjadi 2-3 minggu dan biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Sedangkan bronkitis kronik ini dia merupakan batuk produktif yang terjadi kambuhan lebih dari 3 bulan biasanya dan bertahan sampai 2 tahun berturut-turut gitu. Iya, tapi yang harus menjadi perhatian bahwa harus dipastikan bahwa tidak ada penyakit paru yang lain. Jadi memang dalam kurun waktu 3 bulan itu kita sakit batuk, itu sudah harus dikonsultasikan ke dokter paru. Apakah ini emang bronkitis atau jangan-jangan TBC atau pneumonia gitu. Jadi ya harus kita pastikan betul bahwa ini hanya bronkitis. Nah, itu ya karena di respiratory ya? Iya, respiratory. Respiratory itu skalanya mirip sih ya, jadi karena batuk jadi nggak tahu nih ini antara bronkitis, TBC atau yang lainnya gitu ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kalau sampai tahunan ada yang kronik ya Dok ya? Kita nggak bayangin kita batuk seminggu aja udah capek banget ya tenggorokan gitu ya. Kambuhan sih, jadi kambuhan. nggak benar-benar 2 tahun tuh batuk terus, enggak. Jadi dia kambuhan, lebih dari 3 bulan. Jadi 3 bulan pertama batuk-batuk ada sembuhnya, kemudian dia batuk-batuk lagi seperti itu. 2 tahun berturut-turut. Oh itu biasanya Dok ya, kan kalau di Indonesia langsung lah itu kalau batuk biasanya kayak minum obat batuk yang sirup dan lain sebagainya. Itu dalam kondisi yang 3 bulan sampai akhirnya hilang timbul sama 2 tahun, itu orang itu benar-benar yang kayak kenapa masih stay di situ batuknya, emang dia tidak mengonsumsi obat sama sekali, at least obat warung lah ya gitu ya. Kalau dia tidak pernah ke dokter atau aksesnya jauh dari vaskes gitu kan, atau dia pernah
minum tapi nggak nendang juga karena kasusnya bukan batuk biasa, ini bronkitis gitu. Ya biasanya memang yang batuknya bertahan selama itu ya yang memang tidak adekuat untuk pengobatannya misalnya, atau memang sama sekali cuek batuk biasa aja nggak gimana-gimana tapi udah nyampe 2 tahun atau udah nyampe 3 bulan lebih seperti itu. Jadi memang makanya kenapa harus dikonsultasikan ke dokter biar kita mengobati. Seperti yang tadi saya bilang, batuk itu kan yang kita harus ketahui adalah etiologinya, penyebabnya. Sedangkan obat batuk itu hanya mengobati gejalanya saja. Jadi yang perlu kita ketahui adalah etiologinya aja. Gitu. Tapi itu pasti batuknya apakah semua berdahak atau ada yang kering juga atau gimana? Untuk batuk bronkitis, dia kebanyakan adalah berdahak karena yang tadi ada penyempitan di saluran pernapasan yang menyebabkan keluarlah mukus gitu, keluarlah lendir. Jadi kebanyakan pasti adalah berdahak. Berdahaknya ya, oke. Karena kalau yang kering itu, aduh nggak kuat ya. Kalau dahak kan agak kebantu dahaknya, tapi tetap aja kondisinya bahaya gitu ya dok ya. Oke, nah untuk orang-orang yang berisiko nih dok, kan kadang-kala kita ada ngomongin penyakit tuh orang-orang entah dari jenis kelamin atau mungkin secara genetik atau mungkin dari range usia gitu, atau tergantung tinggalnya di mana, di daerah yang dingin atau yang panas seperti tadi kita bahas. Itu ada gak beberapa ini yang berisiko mengalami bronkitis? Ya. Jadi ada memang sekelompok orang yang beresiko tinggi itu pertama ya perokok. Ya, kelompok perokok, lagi-lagi merokok. Ini kayak hari ini di obat habis nih para perokok ya. Kemudian orang-orang yang sering terpapar asap rokok atau zat-zat yang berbahaya atau perokok pasif ya yang sering dibilang. Kemudian tapi sorry dok, itu benar ya perokok pasif tuh jauh lebih berbahaya? Nggak jauh lebih berbahaya, sama aja berbahayanya. Gitu. Jadi usia di atas 40 tahun. Kemudian yang tidak pernah vaksin flu atau vaksin pneumonia itu sekarang udah direkomendasikan. Kemudian yang memiliki imun yang rendah seperti penyakit autoimun atau pasien-pasien kanker itu. Dan yang memiliki kondisi medis tertentu seperti GERD tadi. Itu semua kelompok yang beresiko untuk bronkitis kronis. Kalau vaksin flu itu minimal berapa kali? Kita karena di Indonesia kan kayaknya masih agak jarang ya orang yang vaksin influ, karena mungkin pikirnya flu, obat warung kelar gitu kan. Itu berapa idealnya dok? Sekali setahun aja sih. Terus di booster juga sekali setahun aja. Sekali setahun aja ya, oke. Nah kalau bronkitis ini sendiri dia nular nggak sih dok? Menular. Karena penyebabnya kita ketahui ya, penyebabnya virus nih. Jadi ada coronavirus, respiratory syncytial virus, hemoinfluenza virus itu menular. Dan kalau disebabkan oleh bakteri juga yang paling sering adalah Streptococcus aureus, Staphylococcus pneumonia. Jadi itu sama penyebaran infeksi bakteri dan infeksi virus itu sama-sama menular. Oke, jadi memang pakai masker kalau emang ngerasa ya, ngerasa dia bronkitis atau temennya ada yang kayak batuk-batuk terus, bukannya kita nggak mau temenan ya, tapi biar sama-sama sehat. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar topik kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar bronkitis. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Devi Grania Amelia SLKD SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, dok, ngomongin batuk. Nah, sebenarnya gini. Ini secara umum ya, kita kalau ngomongin batuk, apalagi kalau ini batuknya adalah batuk bronkitis dan tadi katanya bisa menular gitu ya. Itu ada nggak sih mungkin ya, jadi etika batuk lah bahasanya, atau cara batuk. Agak lucu, tapi memang harus ya, maksudnya harus. Karena apalagi mungkin orangnya mungkin lagi bersosialisasi, atau mungkin ada nggak sih kasus bronkitis pada anak-anak? Bisa aja. Meskipun tadi risikonya 40 ke atas ya, tapi mungkin bisa jadi pada anak-anak juga. Nah, yang rentan adalah mungkin orang dewasa bisa lebih behave ya bagaimana cara batuk gitu. Tapi kan anak-anak biasanya kalau emang ada kasus di anak-anak,
Ya namanya anak-anak kadang-kadang main segala macam, pegang sana pegang sini, ngomong gitu depan-depanan. Ada nggak etika batuk yang sebenarnya ini jadi standar umum deh gitu dok? Betul. Jadi yang pertama ya bisa dengan lengan ya, kalau kita nggak bawa sapu tangan mungkin atau tisu, bisa dengan lengan kita pada saat batuk. Yang jelas jangan di depan orang atau bersin langsung di depannya, atau pada saat kita merasa kita batuk ya, berbicara dengan sesama itu harusnya dengan menggunakan masker juga. Itu yang pertama. Etika batuknya yaitu dengan menggunakan lengan baju atau dengan menggunakan tisu gitu. Tapi itu media penyebarannya, penularannya itu dia lewat, kalau orang batuk kan biasanya ada dropletnya gitu. Betul. Itu benar dari droplet atau mungkin biasa kadang-kadang orang yang lagi batuk tidak pas lagi nggak batuk tapi bersin gitu ya. Gitu. Itu dropletnya juga bisa. Betul, dropletnya lalu mungkin ikut masuk ke dalam pernapasan kita, bisa menjadi sumber penularan. Atau dia kan menempel pada permukaan-permukaan. Jadi pada saat dia batuk atau bersin, dia menutup dengan menggunakan tangan ya. Terus kemudian dia memegang sesuatu, atau yang paling gampang ini deh, pintu ya, pintu memegang suatu, kita juga ikut memegang pintu tersebut, kemudian kita makan kah atau kita ngucek-ngucek, nah itu adalah sumber penularan ya yang paling sering. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Langsung aja ke dokter boleh? Oh ini kayaknya Bu Hana ya, dari suaranya ya? Hana ya? Iya Bu Hana. Aku langsung aja ke pertanyaan. Dokter, selamat pagi dokter. Yang pertama ya, jika ada batuk kecil, sering berdahak, Batuk kecil? hasil X-ray-nya oke. Kalau seperti itu kenapa ya dokter? Ada gejala nggak, gangguan ke bronkitis? Itu pertanyaan pertama ya dok. Kemudian yang kedua, penanganan untuk orang bronkitis seperti apa dok? Kalau udah bronkitis harus treatmentnya seperti apa? Apakah bronkitis itu sama dengan paru-paru basah dokter? Dan yang terakhir ya dokter, tadi dokter sebutkan harus vaksin. Nah vaksin yang dijelaskan itu apakah cukup PVC, flu sama vaksin COVID ya yang dulu kita udah pernah? Perlu ada vaksin yang lain nggak dokter? Mungkin itu pertanyaan saya dokter. Oke, dokter ada ditanyakan atau sudah jelas? Dan Sudah jelas ya. Terima kasih Terima Bu kasih Hana. Mas Raden, terima kasih Sama-sama. dokter. Terima kasih. Bu Hana, aduh semangat banget ya. Ini kayaknya pertanyaan saya udah diborong nih ya. Saya mau tanya itu udah ditanya sama Bu Hana semua ya. Jadi yang pertama batuk kecil, Batuk kecil udah di X-ray, normal. normal. Itu Oke. kenapa? Alergi atau gimana? Ya itu tadi seperti saya bilang, etiologinya macam-macam ya. Banyak penyebabnya, bisa karena apakah riwayat dia rhinosinusitis, atau apakah dia ada alergi, atau apakah ada riwayat penggunaan pengobatan yang efek sampingnya ternyata bikin batuk, dan kondisi medis lainnya seperti GERD. Jadi jangan pikir bahwa batuk itu hanya serta-merta dari paru tok, tapi organ lain pun bisa menyebabkan batuk gitu. Kalau misalnya dari gambaran CXR-nya dia normal, ya biasanya kalau bronkitis pasti ada gambaran bronkitis yang kasar gitu misalnya, atau penebalan pada bronkos. Tapi kalau misalnya ada normal, bisa jadi dia belum masuk ke saluran pernafasan bawah, jadi masih di saluran pernafasan atas. Itu seperti, makanya aku tadi bilang ada riwayat rhinosinusitis enggak, jadi itu juga bikin batuk. Atau radang ya yang sering orang-orang bilang, itu juga bisa menyebabkan batuk. Jadi nggak serta-merta yang batuk pasti bronkitis, enggak. Ya, sama halnya dengan tadi mitos fakta kita ya, batuk berdarah bisa jadi TBC, tapi tidak semua batuk berdarah itu TBC gitu ya, hanya manifestasi klinisnya aja gitu ya. Oke, itu yang pertama sudah terjawab ya Bu Hana ya. Yang kedua adalah bronkitisnya sendiri, penanganannya nih. Nah, Jadi pertanyaan saya sebenarnya tanya dulu ya, udah nggak apa-apa deh. Jadi bronkitis akut ya, tadi seperti yang saya bilang 90% bronkitis akut disebabkan oleh infeksi virus. Yang berarti sifatnya self-limiting disease, sembuh dengan sendirinya. Yang akut ya? Betul, yang akut ya, self-limiting disease. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya diberikan secara simptomatis atau sesuai dengan gejalanya. Nah, bisa nih kita mulai dengan yang non farmakologi dulu deh, atau yang bukan pengobat-obatan, seperti istirahat yang cukup, minum air putih, minum air jahe, madu, lemon, itu nggak apa-apa, meningkatkan imunitas aja. Oke, yang untuk pengobatannya bisa kita berikan pengobatan obat batuk ya, obat batuk sesuai dengan jenis batuknya. Jadi ada antitusif untuk menekan rangsangan batuknya ya, biasanya pada batuk-batuk kering, atau ada mukolitik untuk mengencerkan dahaknya, terus ada ekspektoran untuk membantu mengeluarkan dahaknya. Nah, apabila ada sesak, kita berikan
memberikan terapi oksigen dan kemudian kita inhalasi dengan bronkodilator. Terus bisa juga kita berikan antiinflamasi, itu steroid ya, atau kalau ada demam kita berikan obat anti demam gitu, antipiretik. Nah, kapan kita menggunakan antibiotik nih? Pada saat terbukti bahwa bronkitis akut ini disebabkan oleh bakteri. Tadi kan ada kemungkinan ya disebabkan 10% disebabkan oleh bakteri. Nah, terbukti dari pemeriksaan darah atau pemeriksaan dahak itu ada bukti infeksi bakteri. Nah, pada bronkitis kronik itu apabila ada eksaserbasi. Apa tanda-tanda eksaserbasi itu? Yaitu tanda-tandanya kalau ada produksi dahak yang berlebihan ya. Produksi dahak yang purulen yang tadinya warna putih jadi kuning, warna kuning jadi hijau, itu adalah tanda-tanda eksaserbasi. Kemudian sesak yang semakin meningkat. Nah, itu penting untuk kita memberikan segera antibiotik. Nah, pada beberapa kasus juga untuk bronkitis kronik ini bisa kita kolaborasi dengan rehabilitasi medik nih. Teman sejawat rehabilitasi medik untuk chest fisioterapi. Benar, untuk chest fisioterapi kayak gitu. Chest fisioterapi itu maksudnya bernapas yang benar, batuk yang efektif sehingga dia lebih gampang mengeluarkan dahaknya itu gitu. Oh, itu pengobatannya. Teknik batuk ya kali. Betul, teknik batuk, teknik bernapas biar nggak sia-sia gitu napasnya ya, nggak sesak gitu. Nggak sia-sia napas. Ya biar nggak sesak juga gitu, ya. Benar. Kalau mengik juga itu kan capek kan. Betul, iya. Gitu ya. Oke ya. Oke, kita yang ketiga tadi terkait vaksin. Nah, vaksin influenza harus apa? Vaksin flu kah atau kemarin vaksin COVID gitu ya kemarin. Kemudian juga kita udah vaksin atau gimana tuh, Dok? Ya, benar yang dibilang. Jadi vaksin flu dan vaksin PCV, pneumonia itu aja yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu pencegahan untuk kita bisa kena dan untuk bronkitis kronik. Walaupun bukan berarti kita nggak bisa kena sama sekali, itu hanya menurunkan kemungkinannya aja seperti itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah lanjut gitu ya, kayak 50 plus gitu ya, atau 60 plus ya lansia lah gitu yang sudah menjalani usia segitu, itu beda nggak sih? Maksudnya kayak untuk orang yang produktif kan mungkin setahun sekali aja, tapi kalau untuk yang lansia bisa lebih banyak, lebih sedikit atau standar aja gitu? Standar aja sih, standar aja. Ada kalau misalnya yang sama sekali nggak pernah vaksin, ada beberapa dosis dulu diberikan, lalu nanti boosternya tetap setahun sekali. Untuk orang yang belum pernah vaksin terus vaksin pneumonia. Kaget nggak sih, Dok, badannya? Enggak ya? Enggak kok. Enggak ya, biasa aja. Biasa aja. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana ya. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Kalau kita ngomongin tentang bronkitis gitu ya, kan tadi kalau yang akut sekitar 2 mingguan. Kalau yang kronik bisa sampai berbulan-bulan, bahkan hilang timbul sampai 2 tahun gitu. Nah, untuk kemudian tahu gitu ya, misal kayak kan batuk itu kan nggak enak gitu ya. 3 hari batuk aja itu pasti udah nggak nyaman banget. Kalau ada orang nggak sabar kayak enggak Dok, aku nggak bisa nunggu sampai 2 minggu ya hanya untuk mengetahui bahwa ini akut gitu ya. Bisa nggak sih kayak sehari 2 hari batuk terus karena orangnya parno mungkin ya, langsung periksa. Ini bukan batuk biasa, ini bronkitis. Itu ada nggak kayak cara mendiagnosisnya atau kayak screeningnya gitu, Dok? Screeningnya sama aja sih. Jadi yang pertama memang kita harus tahu dulu gejala-gejalanya tadi ya. Sudah dijelaskan bahwa batuk berdahak, nyeri dada, rasa lelah gitu ya. Ada wheezing, itu yang perlu kita ketahui gejalanya. Dan tanyakan riwayatnya, riwayat lingkungannya. Apakah ada yang batuk di sekitarannya, riwayat keluarga, serumah dengan siapa gitu. Lalu kemudian bisa kita dengar dari lihat pemeriksaan fisiknya ya, apakah ada tanda-tanda sesak seperti pernafasan cuping hidung, kan kita bernafas cuping hidungnya nggak gerak-gerak ya, jadi apakah ada pernafasan cuping hidung atau apakah ada otot-otot bantu pernapasan lainnya yang sebenarnya kalau kita bernapas biasa aja nggak ada tuh kelihatan gitu. Nah lalu kita juga bisa mendengar dari pernapasannya, apakah ada suara bunyi tambahan, nah, salah satunya tuh wheezing itu, bengek itu bisa kelihatan, bisa kedengeran gitu. Nah selanjutnya ya pemeriksaan darah, pemeriksaan dahak, kemudian juga chest X-ray itu bisa kita lakukan untuk melihat membuktikan bahwa apakah ini bronkitis atau hanya sekedar biasa aja gitu, batuk biasa aja, alergi nih gitu. Oke, itu kan untuk orang yang super ini ya, perhatian sama diri. Ada orang yang kayak agak careless juga gitu ya. Sampai nunggu 2 minggu, kalau itu sebenarnya bronkitis beneran, either yang akut ataupun yang kronik itu nggak masalah Dok. Maksudnya sampai nunggu ya udah 2 minggu kalau emang bener
belum berhenti juga berarti at least ini akut belum berobat, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau misalnya dia akut, dia akan sembuh dengan sendirinya. Kita hanya memberikan pengobatan simptomatis aja, sesuai gejalanya aja. Ya, kalau kronik emang harus kita segera Iyalah, kalau udah 3 obati bulan ya. sampai 2 tahunan gitu ya. Betul. Oke, yang self limiting disease itu bisa nggak diakali dengan kayak meningkatkan imun tubuh gitu? Boleh, bisa. Iya. Bisa kita bantu dengan itu. Misalnya ada beberapa orang yang nggak suka minum obat gitu ya, nggak suka minum obat, boleh dibantu dengan istirahat yang cukup, hidup sehat gitulah, Ya. gitu. Menghindari paparan asap rokok itu bisa. Itu penting ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi. Nggak kerasa ya udah harus segmen terakhir nih, kita nanti ngobrol lagi di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar bronkitis bersama dengan Dr. Devi Grania Amelia Salekede SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, nah kalau untuk masa pengobatannya sendiri gitu ya, ya mungkin akan berbeda kasus per orang ya, karena mungkin ada yang dia levelnya ya mild, ada yang moderate, juga ada yang severe ya benar-benar udah parah banget gitu ya. Nah itu biasanya normalnya itu berapa lama sih untuk pengobatannya? Pemberian antibiotik normalnya kita berikan 7 sampai 10 hari ya. 7 sampai 10 hari. Namun pada kasus seperti bronkitis kronik yang udah kronik nih, kita harus memberikan pengobatan itu rutin ya, rutin pemberian. Kayaknya ditekankan banget ya rutin. Gitu, harus disiplin ya. Betul, rutin itu pemberian seperti bronkodilator ya atau inhaler, anti-inflamasi dan obat batuk. Tapi gini dok, kan ngomongin rutin ya, disiplin tuh saya jadi kepikiran kalau ada orang-orang yang harus ya, let's say kayak tuberkulosis gitu ya, itu kan memang harus at least kayak 6 bulan pertama gitu harus disiplin gitu ya. Nah kalau kayak bronkitis, semisal nih ya, antara dia dikasih obat tapi bandel atau karena mungkin kita coverage area Indonesia kan terlalu besar sehingga kayak tidak tertangani dengan baik. Ada nggak sih worst skenario terburuk dari orang yang mengalami bronkitis ini, bisa terjadi apa yang terburuknya? Berarti dia bisa terjadi eksaserbasi nih bronkitis kronik. Dia akan terus-terus mendapatkan atau seringlah mendapatkan serangan. Serangan itu seperti batuk terus-menerus, sesak terus-menerus. Yang berarti kalau kita sesak ya kualitas hidup kita juga nggak bagus kan. Kualitas hidup kita nggak bagus. Nah selanjutnya untuk keadaan infeksi-infeksi apalagi terutama pada bronkitis kronik itu bisa menyebabkan pneumonia. Ya, pneumonia ini bisa lebih jauh lagi, bisa menyebabkan sepsis atau infeksi yang berat sampai bisa menyebabkan kegagalan pernapasan. Jadi emang harus tertangani. Pneumonia itu yang kemarin sempat ramai juga waktu COVID ya dok? COVID betul. Sampai saturasi oksigennya rendah betul. Ya, itu kan bisa menyebabkan kayak bisa kematian juga dong? Iya betul. Oke, jadi agak serem juga. Nah kalau orang udah mengalami, kalau yang akut kan self limiting disease gitu ya. Kalau yang kronik karena udah menaun pasti kan harus lebih intens gitu ya. Nah ada nggak sih kemungkinan bahwa ini di satu sisi ada dua nih dok. Yang pertama dia bisa sembuh total, atau di kondisi kedua dia sudah sembuh tapi karena ada faktor risiko, pemicu dan lain sebagainya, dia bisa akan muncul lagi nggak? Sayangnya pada bronkitis kronik ini nggak akan bisa sembuh total. Ya ampun, benar. Benar, jadi karena dia terjadi peradangan dalam jangka waktu lama, peradangan terus menerus ya, maka menyebabkan adanya perubahan atau kerusakan permanen pada paru, sehingga gejalanya mungkin membaik, tapi dia akan tetap ada gitu. Gejalanya akan tetap ada di situ. Nah makanya pentingnya kita untuk memaintain semua pasien-pasien bronkitis kronik nih supaya nggak jatuh ke kondisi yang lebih buruk kayak gitu. Ya, serem banget dok ya. Waduh, kayaknya salah tanya nih ya. Jadi bisa lebih serius ya. Serius ya gitu ya. Oke. Tapi ini bukan menakut-nakuti. Jadi ini hanya sebagai tindakan antisipatif untuk teman-teman yang memang mengalami bronkitis kronik seperti itu ya. Tapi itu kerusakannya di paru aja atau di bronkusnya juga ikut? Di bronkus, di semua saluran pernapasan itu. Dia semua yang terlibat dalam proses pernapasan karena ada infeksi yang terus-menerus itu bisa mengalami kerusakan yang permanen. Oke. Ya kita doanya semoga tidak ada yang mengalami bronkitis kronik ya. Tapi kalaupun ada dan sekarang masih masa pengobatan dan sudah ya lebih baik lah kondisinya, itu apa yang harus di-maintain dok?
Yang di-maintain adalah gejalanya biar nggak sering sesak terus, yaitu dia dengan menggunakan inhaler tadi, bronchodilator, kemudian bisa menggunakan antiinflamasi, tapi harus sesuai dengan resep dokter. Kemudian juga ya dengan rehabilitasi medik tadi itu. Jadi kita bisa memaintain bagaimana sih batuk yang benar, bagaimana sih sesak biar sesaknya itu nggak mengganggu gitu. Jadi kita bisa mengatur pola napasnya. Inhaler itu yang kecil ya? Betul. Itu portable bisa dibawa kemana-mana? Betul, itu portable. Oke, tapi kalau untuk kayak pola hidup nih, lifestyle, ada yang perlu diperbaiki nggak? Atau kayak, harus makan ini, harus istirahat, nggak boleh begadang dan lain sebagainya Oke, gitu? ini untuk pola hidupnya ya, tentu saja yang perokok harus berhenti merokok. Oke, hari ini kita ya. Banyak ya ternyata. Karena sebagian besar bronkitis kronik ini ada disebabkan oleh rokok, asap rokok dan paparan zat-zat yang berbahaya. Beda sama bronkitis akut ya. Baik yang konvensional dan vape. Betul, vape maupun Kayaknya betulnya semangat banget nih Dokter Devi ya. Oke. sama aja gitu ya. Jadi sebagian besar itu adalah karena rokok. Jadi harus berhenti merokok. Apabila kita kerja di industri mungkin yang banyak asapnya, betul, itu harus menggunakan masker, vaksin, makan makanan yang bergizi, pola hidup sehat seperti itu. Menggalakkan lagi yang namanya cuci tangan. Dulu kan pas COVID COVID doang ya, baru kita cuci tangan, rajin. Ya, sebenarnya itu penting cuci tangan itu. Kalau semisal ya di keluarga ada yang mengalami bronkitis kronik gitu ya, masih bisa berinteraksi atau harus kayak sendiri dulu gitu? Oh nggak apa-apa, masih bisa selama dia tidak eksaserbasi. Tadi kan sudah ada tanda-tanda eksaserbasi ya. Selama dia tidak eksaserbasi itu kita katakan bahwa biasa aja nggak apa-apa. Batuk-batuknya juga bukan yang batuk yang menular. Selama dia bronkitis kronik ya. Kronik ya, oke. Dan kalau kayak di rumah kan mungkin ada dia pakai alat secara bersama, itu kalau bisa jangan dulu atau gimana? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa? Masalah. Oh oke. Jadi yang penting sekali lagi ya jaga kesehatan, jaga kebersihan. Pokoknya kalau yang ngerokok, Stop merokok. Hidup jauh lebih sehat tanpa rokok. Betul. Dan tanpa bronkitis. Terima kasih Dokter Devi hari ini. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama supaya bronkus kita sehat, paru-paru kita sehat, dompet kita juga sehat. Terima kasih Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Devi. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Badya Semit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan bronkus dan paru-paru Anda. Jangan ngerokok. Sampai jumpa.